Bismillahirrohmanirrohim. Wa nawaakiduhu, lan utawi piro-piro kang ngerusak wudu, ai asbabu nawaakidil wudu, tegese utawi piro-piro sebab ingkang batalake wudu, iku arbaatun, ono papat. Sebab-sebab yang membatalkan wudu, ada 4. Yang pertama adalah yakin keluarnya sesuatu, yang selain spermanya sendiri baik berupa benda atau angin, basah ataupun kering, yang telah lumrah keluar seperti air kencing atau jarang seperti darah bawasir atau yang lainnya, terpisah ataupun tidak seperti cacing yang mengeluarkan kepalanya lantas kembali lagi, dari salah satu dari 2 jalan orang yang berwudu, yang masih hidup, baik itu anus ataupun alat kelamin. Walaupun perkara yang keluar adalah penyakit bawasir, yang tumbuh di dalam anus, lalu penyakit itu keluar atau semakin keluar, namun seorang yang sangat alim yakni Imam Al-Kamal Ar-Radat berfatwa bahwa keluarnya penyakit bawasir sendiri tidaklah membatalkan wudu, namun yang membatalkan adalah dengan sebab sesuatu yang keluar dari efek penyakit itu seperti darah. Dari Imam Malik, tidaklah batal wudu, dengan sebab benda yang jarang keluar. Yang keduanya adalah hilangnya akal, maksudnya adalah kesadarannya dengan sebab mabuk, gila, epilepsi atau tidur sebab hadits yang sahih, barang siapa tidur, maka berwudulah. Dikecualikan dengan hilangnya kesadaran adalah mengantuk dan permulaan mabuk, maka 2 hal tersebut tidak membatalkan wudu, seperti ketika seorang ragu apakah telah tertidur atau hanya mengantuk. Sebagian dari tanda mengantuk adalah masih mendengar pembicaraan orang yang ada walaupun tidak faham. Tidak dengan hilangnya kesadaran, sebab tidur, dengan posisi duduk, yang menetapkan pantatnya di tempat duduknya, walaupun ia bersandar pada suatu benda sekira benda tersebut hilang, maka ia akan ambruk, atau walaupun ia tidur dengan posisi memeluk lutut sedang di antara tempat duduk dan menetapnya tidak ada renggang. Batal wudhunya seorang yang menetapkan pantatnya yang tersadar setelah kondisi pantat tidak pada tempat menetapnya. Tidak batal wudhunya orang yang ragu apakah menetapkan pantat atau tidak, apakah kedua pantatnya tidak pada kondisi di tempat menetapnya sebelum sadar atau setelahnya. Yakin bermimpi besertaan tidak ingat tidur tidaklah memberi dampak sama sekali. Berbeda bila ketika ragu tentang hal itu sebab yakin bermimpi merupakan hal yang lebih diunggulkan dari salah satu dari 2 sisi keraguan. Yang ketiganya adalah menyentuh kemaluan manusia atau tempat terpotongnya walaupun milik mayit atau anak kecil, baik kemaluan tersebut kelamin atau anus, masih menempel atau sudah terputus kecuali anggota yang terputus di saat khitan. Anggota yang batal disentuh dari anus adalah 2 bibir lubang anus dan dari kelamin wanita adalah 2 bibir vagina, tidak bagian selain dari keduanya seperti tempat khitan. Benar tidak membatalkan, namun disunahkan berwudu dari menyentuh sejenis bulu kemaluan, bagian dalam pantat, 2 testis, rambut yang tumbuh di atas zakar, pangkal paha, menyentuh wanita kecil, menyentuh lelaki tampan yang belum berkumis, menyentuh orang berpenyakit lepra, menyentuh orang Yahudi, setelah bekam, melihat dengan syahwat, walaupun pada mahramnya, mengucapkan maksiat, marah, membawa mayit dan menyentuhnya, memotong kuku dan mencukur kumis, dan mencukur rambut. Dikecualikan dari manusia adalah kemaluan hewan sebab hewan tidaklah menimbulkan nafsu, oleh karena itu diperbolehkan untuk melihat kemaluannya. Menyentuh yang dapat membatalkan adalah bila dengan menggunakan bagian dalam telapak tangan, sebab sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa menyentuh kemaluan, dalam satu riwayat,
barang siapa menyentuh zakar, maka berwudulah. Batin telapak tangan adalah bagian dalam dari telapak tangan, batin jari-jari, dan anggota yang membengkok ke arah keduanya ketika ditelangkupkan dengan sedikit menekan, bukan ujung jari-jari dan anggota yang berada di antara jari-jari dan sisi telapak tangan. Yang keempatnya adalah bertemunya kulit lelaki dan perempuan, walaupun dengan tanpa syahwat, dan walaupun salah satunya dipaksa satu mayit namun wudunya mayit tidaklah batal. Yang dikehendaki dari kulit dalam bab ini adalah selain rambut, gigi dan kuku seperti yang telah disampaikan guru kita dan selain batin mata. Hal itu karena firman Allah, atau kalian semua menyentuh wanita. Kalau seandainya seseorang ragu apakah ia menyentuh rambut atau kulit, maka wudunya tidak batal seperti kasus ketika tangannya berada di atas kulit, namun ia tidak tahu apakah kulit tersebut milik lelaki atau wanita atau seseorang ragu, apakah ia menyentuh mahram atau wanita lain. Guru kita mengatakan dalam syarah bab, kalau seandainya ada seorang yang adil memberi kabar bahwa yang ia sentuh adalah wanita lain atau kabar tentang kentut saat tidur dengan menetapkan pantatnya, maka wajib untuk memindahkan ucapannya. Besertaan keduanya telah dewasa, maka tidak membatalkan dengan sebab pertemuan dua kulit anak kecil atau salah satunya sebab tiadanya tempat praduga timbulnya syahwat. Yang dimaksud anak kecil adalah anak yang belum menimbulkan nafsu secara umumnya. Tidak batal bertemunya dua kulit yang di antara keduanya terdapat sifat mahram dengan sebab jalur pernikahan karena tidak adanya kecurigaan timbulnya syahwat. Kalau seandainya mahramnya serupa dengan wanita lain yang dapat terhitung jumlahnya kemudian ia menyentuh salah satu wanita itu maka wudunya tidak batal. Begitu pula bila dengan wanita lain yang tak terhitung menurut pendapat yang unggul. Keyakinan telah berwudu, atau telah hadat tidaklah dapat hilang dengan dugaan sebaliknya, dan juga tidak dengan keraguan dengan pemahaman yang lebih utama. Maka orang itu harus mengambil hukum yang yakin sebagai upaya untuk melanggengkan hukum semula.